Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca mulai dari 21 sampai 30. Wahid, isnani, thalatha. Idzahirun bi anna kulla athari yahdi ila mu'athirin fa'tabiri wa dhitu samnasi fatan nafsiyah thumma taliha khamsatun salbiyah wahyal qidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu binafsihi niltatuqa mukhalifun lil ghairi wahdaniyah fi dzati aw sifatihil aliyah wal fi'lu fit tasiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Wa may yaqul bil tab'i aw bil illah fadzaka kufrun 'inda ahlil millah. Wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyyun fala taltafiti. Law lam yakun muttasifan biha lazim huduthuhu wa huwa muhalun fastaqim li'annahu yufdi ila
tasalsuli wad-dawri wahwal mustahilul munjali fahwal jalilu wal jamilu wal wali wadzahirul quddusu war-rabbul ali. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sama-sama sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang sangat banyak, tidak mampu kita untuk menghitungnya satu persatu. Nikmat hidup, nikmat kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam serta taufik. Karena dengan nikmat taufik kita semuanya tergerak dan bisa mampu untuk melaksanakan salah satu amal soleh, yaitu berupa menghadiri majelis ilmiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga kita bisa senantiasa menghadiri majelis ilmu dan melakukan berbagai macam amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang penjelasan sifat salbiyah. Telah kita jelaskan bahwa sifat salbiyah itu ada 5, yaitu sifat qidam, baqa, qiyamuhu binafsihi, mukhalafatul lil hawadisi, kemudian sifat wahdaniyah. 5 sifat ini disebut dengan sifat salbiyah karena sifat-sifat ini menafikan, meniadakan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang telah kita jelaskan dari sifat salbiyah adalah sifat qidam, dan yang belum kita jelaskan adalah sifat yang lainnya, 4 lainnya. Dalam nazam yang ke-23, Al-Muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir rahimahullah, beliau mengatakan wahyal qidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu binafsihi niltat tuqa. Sifat wajib bagi Allah yang masuk pada golongan sifat salbiyah. Yang kedua adalah sifat al-baqa. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu baqin. Allah itu baqin. Artinya Allah itu adanya tanpa penghabisan. Allah tidak akan punah. Allah akan ada tanpa diakhiri dengan kepunahan. Tidak seperti halnya kita makhluk, kita adanya berpermulaan dan akan berakhir, akan berpenghabisan. Jasad kita ini nantinya akan rusak dan kemudian akan punah. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala itu baqin, artinya adanya tanpa berpenghabisan. Dan baqa'nya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dzatiyun. Baqa'nya Allah itu dzatiyun. Artinya tidak ada sesuatu selain Allah yang menjadikannya baqa, yang menjadikannya abadi. Jadi baqa'nya Allah itu dzatiyun. Artinya tidak ada yang lain yang menjadikan
Allah menjadi baqa, yang menjadikan Allah abadi. Itu nggak ada selainnya yang menjadikannya baqa. Itu yang dimaksud dengan dzatiyun. Ini berbeda dengan baqanya sebagian makhluk, karena kita ahli sunnati wal jamaah itu juga meyakini bahwa ada sebagian makhluk itu yang bakin. Seperti apa? Seperti surga dan penduduknya, seperti neraka dan penduduknya. Ini juga keduanya baqiyatani, keduanya abadi, tidak akan punah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, tetapi baqanya surga dan neraka ini berbeda dengan baqanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya adalah bahwa baqaullah azaliyun. Baqaullah, keliru, salah ucap. Baqaullah adalah dzatiyun. Sedangkan baqaul jannati wan nar itu laisa dzatiyan. Jadi baqaullah dzatiyun. Sedangkan baqaul jannati wan nar laisa dzatiyan. Baqanya Allah itu dzati, artinya tidak ada yang menjadikannya abadi. Dari sisi zat memang dia abadi. Kenapa kok dari sisi zat dia abadi? Karena zat Allah telah terbukti dia tidak berpermulaan. Ketika telah terbukti aqlan wa naqlan bahwa zatullah itu qadim, tiadanya tanpa permulaan, maka terbukti pula secara otomatis, secara aqlan, bahwasanya zatullah itu abadi, zatullah itu baqin. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar waliullah yang dikenal sangat mendalam dalam akidah, dalam ilmunya tentang akidah. Beliau Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, beliau dikenal sangat kuat rududnya, bantahannya terhadap orang-orang yang menyimpang dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah ahli sunnati wal jamaah seperti Wahabi, seperti Hizbut Tahrir, seperti Hizbul Ikhwan. Beliau sangat kuat dalam rutut dan tidak terbantahkan hujjah-hujjah beliau, baik dalam hujjah naqliyah maupun aqliyah. Sehingga tidak ada kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah yang bisa membantahnya dengan bantahan yang qat'iyah. Maka mereka kalaupun membantah, maka mereka akan menfitnah beliau. Kenapa? Karena nggak ada celah hujjah yang bisa dibantah oleh kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah. Ini Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Beliau umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umurnya masih belasan, beliau sudah hafal Al-Kutubus Sittah dalam hadis. Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah. Beliau kitab-kitab yang 6 itu dalam hadis beliau sudah hafal. Bahkan beliau dikatakan telah hafal Al-Bukhari wa Muslim sebagaimana kita hafal suratul Fatihah. Artinya apa? Sangat kuat hafalannya. Beliau menguasai hampir semua bidang ilmu. Bukan hanya beliau menguasai ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu aqidah yang beliau dikenal dengan ini, tetapi juga beliau seorang mufassir. Beliau juga seorang faqih, ahli fiqih. Beliau juga bahkan beliau menulis sebuah kitab yang ditulis dalam 4 mazhab. Beliau juga sangat dikenal dengan ahli hadis. Karena beliau tadi sudah kita nyatakan hafal ratusan ribu hadis. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau dikenal dengan Al-Muhaddis. Al-Muhaddis. Bahkan sebagian
sebagian ulama seperti Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu menyebut Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala, itu disebut beliau dalam kitabnya Huwallah, itu disebut dengan sebutan Al-Hafidh, disebut Al-Hafidh Al-Abdari, sebuah tingkatan yang sangat tinggi dalam mustalahul hadis. Hadirin hadirat rahimakumullah, apa yang beliau sampaikan tentang masalah ini? Beliau mengatakan lamma thabata wujubu qidamihi ta'ala aqlan wajabalahul baqa. Lamma thabata lamma thabata wujubu qidamihi ta'ala, ketika telah terbukti secara akal bahwa Allah itu qadim, secara akal telah terbukti bahwa Allah itu qadim, maka terbukti pula wajabalahul baqa, terbukti pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan baqa, artinya dia baqin. Kemarin telah kita jelaskan tentang sifat qidam, dan kita telah membuktikan aqlan wa naqlan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu qadim, adanya tanpa permulaan. Karena secara akal, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya berpermulaan, diawali dulu nggak ada kemudian menjadi ada, maka pastilah membutuhkan kepada yang lain yang menjadikannya dari tiada menjadi ada. Dan yang seperti itu yang membutuhkan kepada selainnya adalah lemah, dan yang lemah itu bukanlah Tuhan. Maka secara akal pasti Allah itu tidak hadis, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadim. Ini adalah dalil hujjah yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadim. Maka ketika aklan, secara akal terbukti bahwa Allah pasti qadim, maka terbukti pula secara akal bahwa Allah itu baqin. Kenapa? Karena setiap yang tidak berpermulaan, maka dia tidak berpenghabisan. Akal manusia itu mengatakan sesuatu yang tidak berpermulaan, maka dia tidak berpenghabisan. Allah Subhanahu wa ta'ala adanya tidak berpermulaan, maka pasti adanya juga tidak berpenghabisan. Akal mengatakan begitu. Takrib sebagai pendekatan, misalnya seseorang misalnya pengajian hari ini itu tidak dimulai, tidak ada permulaannya, tetapi ini tidak ada. Kalau Allah itu ada. Ini hanya pendekatan agar kita bisa mencerna dengan mudah dengan akal kita. Kalau pengajian hari ini tidak ada permulaannya, tidak dimulai, nggak ada. Sudah jam 5 tidak kita buka. Maka apakah pengajian ini akan berpenghabisan? Jawabannya tidak. Karena tidak berpermulaan, maka tidak akan ada berpenghabisannya. Kalau misalnya kita tidak buka, maka tidak akan ditutup. Kenapa? Karena tidak berpermulaan, maka dia tidak berpenghabisan. Yang berpermulaan pasti berpenghabisan. Tetapi yang tidak berpermulaan, maka dia tidak berpenghabisan. Itu akal kita mengatakan seperti itu. Tetapi ini tidak sama persis. Karena yang ini tadi yang kita contohkan itu tidak ada. Sementara Allah itu ada. Tetapi adanya itu tidak berpermulaan. Dan sesuatu yang adanya tidak berpermulaan, pasti dia tidak berpenghabisan. Pasti dia tidak berpenghabisan. Maka inilah yang dimaksud oleh Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, lamma thabata wujubu qidamihi ta'ala aqlan wajabalahul baqa. Jadi ketika telah terbukti aqlan wa naqlan bahwa Allah itu adanya tanpa permulaan, maka secara otomatis, secara akal, adanya Allah juga telah terbukti tanpa ada penghabisannya.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah yang dimaksud dengan bahwa baqaullah zatiyun. Enggak ada yang menjadikannya baqa. Karena memang zatnya tidak berpermulaan, maka dia adalah zatnya juga tidak berpenghabisan atau baqin. Nah, berbeda dengan surga dan neraka. Kalau surga dan neraka, kita meyakini keduanya baqiyatan, keduanya memang abadi, la tafnayan, keduanya tidak akan punah, betul. Tetapi baqaul jannati wan nar, abadinya surga dan neraka itu biibqaillahi atau bimasyiatillahi. Baqanya surga dan neraka, abadinya surga dan neraka itu karena dijadikan baqa oleh Allah. Allah menjadikan surga dan neraka menjadi abadi, sehingga dia menjadi abadi. Allah berkehendak surga dan neraka itu abadi, maka keduanya menjadi abadi. Tidak zatiyun. Baqaul jannah wan nar laisa zatiyan, tidak zati, tidak dari sisi zatnya. Kenapa? Karena dari segi zatnya surga dan neraka itu kan makhluk. Dia adanya berpermulaan. Dahulu surga itu enggak ada, kemudian Allah menciptakannya, Allah mengadakannya, dari tiada menjadi ada. Neraka dahulu itu tidak ada, kemudian Allah mengadakannya, Allah menciptakannya, dari tiada menjadi ada. Maka surga dan neraka dari segi zatnya, dari bendanya surga itu, dari bendanya neraka itu, dia berpermulaan. Sesuatu yang berpermulaan, maka dia akan berpenghabisan. Kita sekarang pengajian kita pagi hari ini telah kita mulai, sudah ada permulaannya. Maka pasti nanti akan ada penghabisannya. Sesuatu yang berpermulaan itu berpenghabisan. Nah, itu dari segi zatnya, dari sisi bendanya, surga dan neraka itu ada permulaannya. Maka secara akal dia akan berpenghabisan. Surga itu akan berpenghabisan, akan punah. Neraka akan punah. Tetapi karena Allah itu berkehendak untuk menjadikan surga dan neraka itu abadi, maka jadilah surga dan neraka itu abadi. Jadi surga dan neraka itu abadi, Allah itu abadi. Tetapi keabadian surga dan neraka dengan keabadian Allah itu berbeda. Apa perbedaannya? Abadinya Allah zatiyun, sedangkan abadinya surga dan neraka laisa zatiyan, tetapi karena diadakan atau diabadikan, dijadikan abadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Kenapa? Ya, semuanya penting. Tetapi ketika kita garis bawahi ini penting, karena ada orang-orang yang kemudian yang tidak memahami, kemudian menjadi meyakini keyakinan yang menyimpang. Ada sebagian orang yang kemudian mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak abadi. Karena berangkat dari sebuah pemikiran yang keliru, yang tidak benar, yang salah di dalam berpikir, mengatakanlah nanti kalau kita katakan surga dan neraka, dia mengatakan kalau nanti kita bilang surga dan neraka itu abadi, nantilah sama dengan Allah. Padahal kan laisa kamitslihi syai'. Dia mengatakan begitu. Ini kayaknya benar, tetapi salah. Nah, kesimpulannya salah. Nah, sehingga kemudian orang-orang ini meyakini surga dan neraka itu akan punah. Sebagian mereka ada yang mengatakan surga itu abadi, sedangkan neraka itu akan punah. Dalam sejarah Islam ada kelompok namanya Jahmiyah. Ada kelompok namanya Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah itu didirikan
Yang membuatnya adalah seorang namanya Jaham ibn Safwan. Namanya Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan ini adalah seorang mujassim juga, musyabbih juga. Di antara keyakinan menyimpang dari Jaham bin Safwan, dia mengatakan bahwa surga dan neraka itu akan punah. Surga itu akan punah, neraka itu juga akan punah. Punah itu artinya akan berpenghabisan, tidak akan abadi. Penduduk surga dan neraka tidak akan abadi, demikian juga surga dan nerakanya tidak akan abadi. Ini keyakinan siapa? Keyakinan Jaham bin Safwan, bukan keyakinan kita. Karena keyakinan kita mengatakan surga dan neraka itu abadi karena Allah menjadikannya abadi. Nah, Jaham bin Safwan ini kemudian dibantah oleh seseorang namanya Ibnu Taimiyah. Namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengarang kitab bantahan terhadap Jaham bin Safwan. Kitabnya judulnya Ar-Raddu ala man qala bi fana'il jannati wan nar. Judul kitabnya apa? Ar-Raddu ala man qala bi fana'il jannati wan nar. Yang artinya bantahan terhadap orang yang mengatakan punahnya surga dan neraka. Yang mengarang siapa? Ibnu Taimiyah. Membantah siapa? Jaham bin Safwan. Membantah Jaham bin Safwan. Bantahan terhadap bantahan Ibnu Taimiyah terhadap Jaham bin Safwan ini seakan-akan kalau kita melihat judulnya, seakan-akan Ibnu Taimiyah ini meyakini seperti keyakinan kita bahwa surga dan neraka itu akan abadi. Tetapi kalau kita melihat isinya, bukan hanya melihat judulnya, karena judulnya apa? Ar-Raddu ala man qala bi fana'il jannati wan nar. Bantahan terhadap orang yang mengatakan punahnya surga dan neraka. Itu judulnya, judul kitabnya. Seakan-akan dia membantah orang yang mengatakan bahwa surga itu punah, neraka itu punah. Tetapi kalau dilihat isinya, ternyata apa? Ternyata Ibnu Taimiyah ini yang dia maksud dengan judul ini adalah bantahan terhadap orang yang meyakini bahwa surga dan neraka itu punah secara bersamaan. Artinya dua-duanya itu sama-sama punah. Itu yang dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Adapun orang yang meyakini bahwa neraka itu akan punah, surga itu abadi dan neraka itu akan punah, maka Ibnu Taimiyah tidak membantahnya. Bahkan dia setuju dengan pendapat tersebut. Bahkan dia setuju dengan pendapat tersebut. Jadi judul kitab Ar-Raddu ala man qala bi fana'il jannati wan nar itu membantah Jaham bin Safwan yang mengatakan surga dan neraka itu punah. Tetapi kalau ada orang mengatakan surga abadi, neraka itu yang punah, Ibnu Taimiyah setuju. Ibnu Taimiyah setuju. Dengan demikian, hadirin hadirat rahimakumullah, dalam masalah ini Ibnu Taimiyah berarti mengikuti setengah dari akidah Jaham bin Safwan. Dia mengikuti setengah dari akidah Jaham bin Safwan. Kalau Jaham bin Safwan itu mengatakan surga dan neraka keduanya itu punah. Kalau Ibnu Taimiyah mengikuti separuhnya, surga itu abadi, neraka itu akan punah. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam Al-Quran sangat banyak, sekitar 60 ayat menjelaskan tentang baqaul jannah, tentang keabadian
surga. Sangat banyak sekali di dalam Al-Quran bahwa penduduk surga mereka khalidina fiha abada. Dalam hadis juga sudah kita sebutkan. Nah, kemarin dalam pengajian tafsir akidah, beberapa ayat tentang masalah itu sudah kita jelaskan dengan gamblang. Nah, silahkan dirujuk kembali kepada penjelasan tentang permasalahan itu. Yang jelas dalam Al-Quran ada sekitar 60 ayat menjelaskan tentang keabadian dari surga dan neraka. Dalam hadis juga disebutkan, bagaimana hadis yang dulu kita sebutkan, pada hari kiamat ketika penduduk surga sudah masuk surga dan penduduk neraka sudah masuk neraka, kemudian diserukan khuludun la maut, khuludun la maut, yang menunjukkan bahwa surga dan neraka itu abadi. Tetapi Ibnu Taimiyah Allah tidak memberikan pemahaman kepadanya, sehingga dia kemudian meyakini atau mengikuti setengah dari akidah Jaham bin Safwan, mengatakan bahwa surga itu abadi, sedangkan neraka itu tidak akan abadi, tetapi akan punah, akan rusak. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akidah seperti ini tadi sudah kita katakan yukadzibud din, yukadzibul Quran, mendustakan agama, mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis, mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan ijma' dari seluruh para ulama. Seluruh umat Islam meyakini bahwa neraka akan abadi, penduduknya juga akan abadi di dalamnya, yaitu orang-orang kafir. Nah, keyakinan Ibnu Taimiyah yang menyimpang ini, keyakinan yang sesat ini dibantah oleh seorang ulama besar namanya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki mengarang sebuah kitab bantahan terhadap Ibnu Taimiyah. Judulnya kitabnya Al-I'tibar bi Baqa'il Jannati wan Nar. Al-i'tibar bi baqa'il jannati wan nar, yang menjelaskan tentang abadinya surga dan neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini akibat apa? Tidak faham tentang makna daripada ketika kita mengatakan bahwa surga dan neraka itu abadi. Dia tidak paham tentang perbedaan abadinya Allah dengan abadinya surga dan neraka, sehingga kemudian dia terperosok dalam akidah yang menyimpang, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sekali lagi kita katakan apa? Allah itu baqin, surga dan neraka baqiyatani, tetapi perbedaannya baqa Allah itu adalah zatiyun, tidak ada yang menjadikannya baqa. Memang zatnya baqa, maka zatnya itu baqin, sehingga tidak ada yang menjadikannya itu baqa. Sementara baqaul jannati wan nar itu adalah bi ibqaillah, Allah yang menjadikannya baqa. Bi masyiatillah, Allah yang menghendaki untuk menjadikannya baqa, maka keduanya menjadi baqiyatani, menjadi abadi, tidak berpenghabisan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi naqal banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu abadi. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan akan abadi. Yabqa itu artinya adalah abadi, baqa. Baqiya yabqa, baqaan. Wa yabqa wajhu rabbika, dan abadi
wajhu rabbika ay dzatu rabbika. Para ulama tafsir ketika mereka menafsirkan kata wajhu rabbika dalam ayat ini, mereka mengatakan ay dzatu rabbika. Bisa kita lihat dalam tafsir-tafsir, dalam kitab-kitab tafsir para ulama seperti tafsir An-Nasafi, tafsir Al-Qurtubi, dan kitab-kitab tafsir lainnya. Mereka menafsirkan kata wajhullah dalam ayat ini dengan dzatu rabbika, wa yabqa wajhu rabbika ay wa yabqa dzatu rabbika. Zat Tuhanmu, yaitu zat Allah, itu abadi. Dzul jalali wal ikram, zat yang memiliki kemuliaan, keagungan dan kemuliaan. Kata wajah dalam ayat ini tidak berarti muka seperti ini yang merupakan anggota badan. Tidak berarti seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci dari al-a'dha wal adawat. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ta'ala Allah anil hududi wal ghayat wal arkan wal a'dha'i wal adawat. Allah Maha Suci dari a'dha. Al-a'dha itu anggota badan yang besar, seperti kepala, seperti tangan, kaki, kemudian dada, perut, itu namanya a'dha. Allah Maha Suci dari anggota badan yang besar. Wal adawat, dan Allah juga Maha Suci dari memiliki anggota badan yang kecil seperti mata, hidung, lisan, gigi, jari-jari. Allah Maha Suci dari anggota badan seperti itu. Maka tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah memiliki muka anggota badan. Karena muka anggota badan ini adalah menandakan makhluk, menandakan bahwa dia jisim, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan jisim, bukan makhluk yang disifati dengan sifat-sifat memiliki anggota badan. Maka para ulama tafsir seluruhnya kecuali Wahabi, mereka mengatakan bahwa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram artinya adalah dzatu rabbika. Wajhu rabbika artinya dzatu rabbika, bahwa zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu abadi, tidak akan punah, tidak berpenghabisan, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala adanya tidak berpermulaan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada pembahasan sifat yang ketiga dari sifat salbiyah. Yang pertama adalah sifat qidam, yang kedua adalah sifat baqa, dan yang ketiga adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Al-qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah itu tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan kepada selainnya. Itu makna mukhalafat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Maknanya seperti itu. Tidak diartikan secara harfiah. Qiyam artinya berdiri. Qama yaqumu qiyaman, berdiri. Qiyamuhu binafsihi, berdirinya Allah itu dengan sendirinya misalnya. Tidak seperti itu. Karena itu akan menimbulkan pemahaman yang salah dari sebagian orang. Orang yang mendengar nanti akan mengatakan, akan menjadi punya pemahaman yang keliru bahwa Allah punya kaki, kemudian Allah berdiri sendirian misalnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi apa makna qiyamuhu binafsihi? Qiyamuhu binafsihi artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu qaim binafsihi. Artinya dia tidak membutuhkan kepada selainnya. Selain Allah namanya apa? Makhluk. Selain Allah namanya alam. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya, artinya Allah tidak membutuhkan kepada alam. Allah tidak membutuhkan kepada makhluk.
Allah yang telah menciptakan manusia, Allah tidak butuh manusia. Allah yang telah menciptakan para malaikat, Allah tidak membutuhkan kepada para malaikat. Allah yang telah menciptakan jin, Allah tidak membutuhkan kepada jin. Allah yang telah menciptakan langit, Allah tidak membutuhkan kepada langit. Allah yang telah menciptakan arasy, Allah tidak membutuhkan kepada arasy. Allah yang telah menciptakan tempat, maka Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Itu makna sifat qiyamuhu binafsihi. Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Sementara makhluk selain Allah, semuanya membutuhkan kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan kepada Allah. Orang sekaya-kayanya orang itu butuh kepada Allah. Ada orang kaya raya, uangnya misalnya nggak bisa dihitung lagi saking banyaknya. Apakah dia tidak membutuhkan kepada selainnya? Tidak. Dia tetap butuh kepada selainnya. Dia butuh kepada manusia lain, dan yang pasti dia membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta yang dia miliki itu adalah dari Allah. Allah yang memberikannya kepada dia. Karena adanya dia, itu juga Allah yang mengadakannya. Sehatnya dia, itu juga Allah yang memberikannya. Kemudian udara untuk dia bisa bernafas, Allah juga yang menganugerahkannya kepadanya. Maka setiap makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap detik, pada setiap waktu, pasti membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad. Segala sesuatu selainnya semuanya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu yang kaya, yang tidak butuh kepada selainnya. Sedangkan kalian makhluk, kalian manusia, makhluk, itu semuanya membutuhkan, fuqara semua, fuqara ilallah, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaya-kayanya manusia membutuhkan kepada Allah. Sekuat-kuatnya manusia membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hakikatnya nggak ada manusia yang kaya. Semua manusia itu miskin, semua manusia itu fuqara, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga butuh kepada manusia lain, butuh kepada manusia yang lainnya. Orang yang kaya dia membutuhkan kepada pak tukang yang membangunkan rumahnya. Orang yang kaya dia juga butuh kepada petani yang menanamkan padi untuk dia bisa makan, sayur-sayuran yang dia bisa makan. Dia membutuhkan kepada para peternak sapi, peternak kambing, peternak ayam untuk bisa dia mengkonsumsinya. Dia membutuhkan kepada tukang jahit untuk menjahitkan bajunya. Dia membutuhkan pembuat mobil untuk dia bisa menaikinya dan sebagainya. Selalu membutuhkan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya yang Al-Ghani, yang kaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak membutuhkan sesuatu pun selainnya. Banyak sekali dalam Al-Quran yang menjelaskan. Selain ayat yang tadi kita sebut, Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, Ghaniyun, itu maha kaya, 'anil 'alamin, dari alam semesta ini. Artinya maha kaya, artinya tidak membutuhkan kepada alam semesta ini. Dalam ayat yang lain disebutkan innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin.
Nah, diperkuat ada dua takkid. Yang pertama inna, kemudian ada la. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu betul-betul maha kaya, tidak membutuhkan kepada alam semesta ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat Al-Quran telah kita sebutkan 3 ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu bersifatan dengan qiyamuhu binafsihi, tidak butuh kepada selainnya. Secara akal sesuatu yang membutuhkan kepada selainnya itu lemah. Sesuatu yang masih membutuhkan kepada selainnya, maka itu pertanda bahwa dia itu lemah. Dan sesuatu yang lemah itu bukan Tuhan. Pasti yang lemah itu bukan Tuhan. Masa yang lemah bisa menciptakan bumi? Masa yang lemah bisa menciptakan langit? Yang tanpa ada tiangnya bisa nggak jatuh? Masa yang lemah bisa menciptakan manusia dengan berbagai modelnya, dengan berbagai jenisnya? Nggak mungkin kalau alam semesta ini diciptakan oleh zat yang lemah. Pasti zat yang menciptakan alam semesta ini adalah zat yang maha kuasa. Nah, kalau dikatakan Allah itu membutuhkan kepada selainnya, maka dia berarti lemah karena masih butuh. Padahal yang lemah itu bukan Tuhan. Karena itulah pasti Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kaya, tidak membutuhkan kepada selainnya. Pasti dia bersifatan dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Nah, ini dalil secara akal yang bisa kita jelaskan. Dan ini sekaligus membantah orang Wahabi yang mengatakan Allah itu bertempat. Karena tempat itu apa? Tempat itu makhluk. Tempat itu sesuatu selain Allah. Tempat seperti langit, seperti bumi, seperti arsy, seperti tempat yang kita tempati ini. Ini adalah makhluk. Karena al-makan, definisinya al-makan itu apa? Al-faragh alladhi yashghaluhul hajm. Ruang kosong yang ditempati atau yang ditempati, ruang kosong yang diisi, yamla'uhul hajm, yang diisi, dipenuhi oleh suatu benda, itu namanya tempat. Seperti tempat saya adalah di sini. Di sini kalau saya pindah adalah ruangan kosong. Ruangan kosong. Ketika saya memenuhinya, maka itu menjadi dikatakan itu tempat saya. Karena apa? Ruangan kosong itu saya penuhi dengan jisim saya. Maka itu namanya tempat saya. Berarti sesuatu yang bertempat itu berupa hajm, berupa benda. Dan sesuatu yang bertempat artinya dia membutuhkan kepada tempat tersebut. Jika dikatakan Allah itu bertempat di atas arsy atau bertempat di atas langit, artinya orang Wahabi yang meyakini itu secara tidak langsung mereka mengatakan Allah itu butuh langit, Allah itu butuh arsy. Nah, kalau dikatakan bahwa Allah itu membutuhkan kepada arsy, membutuhkan kepada langit, tadi kita katakan berarti dia lemah. Kalau lemah berarti dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Tidak mungkin dia itu lemah. Pasti dia adalah zat yang maha kuasa, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pasti tidak membutuhkan kepada makhluknya. Jadi orang atau kelompok Wahabi yang meyakini Allah subhanahu wa ta'ala itu bertempat, sebagian mengatakan bertempat di atas langit, sebagian mengatakan bertempat di atas arsy,
bersemayam di atas arsy. Mereka itu konsekuensi dari akidah ini banyak sekali. Konsekuensi dari akidah ini banyak sekali. Konsekuensi yang akibat yang menjadikan akidah ini menjadi akidah yang menyimpang itu banyak sekali. Dari semua sisi itu keliru. Ketika dikatakan Allah itu bertempat, itu dari semua sisi itu keliru. Yang pertama, ketika seseorang mengatakan bahwa Allah itu bertempat, dia telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu yang pertama. Padahal sifat Allah nanti akan kita bahas, salah satunya adalah mukhalafatul lil hawadisi, bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Pertama, dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua yang ini, ketika orang Wahabi dan semacamnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, maka mereka telah meyakini bahwa Allah itu butuh kepada selainnya. Allah membutuhkan kepada selainnya. Allah itu tidak maha kaya, tetapi membutuhkan kepada yang lainnya. Dan ini bertentangan dengan sifat qiyamuhu binafsihi, bertentangan dengan ayat fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan juga ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu bertempat, itu artinya mereka mengatakan Allah itu lemah. Allah itu lemah. Dan ketika mereka mengatakan Allah itu lemah, artinya mereka telah mencaci maki Allah. Mereka telah mencaci maki Allah. Dan mencaci maki Allah adalah sebuah kekufuran. Manusia saja kalau dibilang lemah marah dia. Si fulan itu lemah sekali misalnya. Lemah akalnya itu juga nggak bagus, lemah badannya juga sifat yang tercela. Bagaimana sifat lemah kemudian dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang menisbatkan sifat lemah kepada Allah, maka berarti dia dia telah mencaci maki Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, dia berarti telah mensifati Allah dengan sifat yang baharu, sifat hadisah. Sifat hadisah. Kenapa? Karena kita tahu tempat itu adalah makhluk. Sebelum adanya tempat, Allah itu ada tanpa tempat. Jika dikatakan kemudian Allah itu bertempat, artinya Allah itu berubah. Dulu Allah tidak bertempat, ketika tempat itu belum ada, Allah tidak bertempat. Setelah Allah menciptakan langit atau arsy, kemudian Allah berubah menjadi bertempat. Nah, berubah adalah sifat makhluk. Kalau seseorang mengatakan Allah bertempat, berarti telah mensifati Allah dengan sifat hadisah, sifat makhluk. Dan lain-lain, masih banyak lagi konsekuensi-konsekuensi rusak yang akibat dari keyakinan bahwa Allah itu bertempat. Karena itu kita menegaskan, Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Allah maujudun bila makan.